ثبت ولا يرى آثار قول منه في عالمه
An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai seluruh sahabat-sahabat aku. Ini masuk juga kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abshus salam, kata Nabi, abshus salam. Apa maknanya? Maknanya al-ifsha. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang dimaksud hadis abshus salam adalah nashrus salami ala man ya'rifuhu wa ala man la ya'rifuhu, menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Jadi mau kenal, mau kagak, selama dia muslim, selama dia muslimah, maka sebarkan salam kepadanya. Selamat pagi belakangan, good morning belakangan, duluan apa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan selamat pagi dulu, tapi dahulukan kalimat Assalamualaikum. Ini ada kesunahan kita. Lagi ngumpul anak muda, lagi ngumpul orang tua, kita lewat, sunnah kita ucapkan kalimat Assalamualaikum. Numpang lewat bang, jadi numpang lewat bangnya belakangan, salam dulu. Kita punya keyakinan umat Islam di Indonesia kan paling banyak. Pasti yang nongkrong-nongkrong kira-kira muslim apa kagak? Muslim kebanyakan. Jadi demikian ada kesunahan. Mau kita kenal orangnya, mau kita tak kenal orangnya, maka sunnah kita untuk mengucapkan salam. Kemudian ada kewajiban kita yang mendengar untuk membalas atau menjawab salam. Wajib hukumnya, tapi nggak semua. Satu orang aja, misalnya masuk di tempat satu acara, ada orang yang beri salam satu orang untuk menggugurkan kewajibannya cukup untuk membalas atau menjawab salamnya. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu semua bisa lempar ke gedungnya. Jadi atur aja cukup udah. Itu demikian kewajibannya. Tapi boleh nggak semua? Diperbolehkan semua. Nah, ada kewajiban membalas salam, menjawab salam dengan syarat orang yang mengucapkan kalimat salamnya benar pada pengucapan salamnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang Assalamualaikum dengan benar dia ucapkannya, maka kita ada kewajiban untuk membalasnya dengan kalimat Assalamualaikum. Jadi sinnya benar, ainnya benar, memnya benar. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai Assalamualaikum atau Lamalikum. Kita nggak ada kewajiban sama sekali. Makanya juga lebih hati-hati kalau kita jadi imam sholat. Kan imam sholat mengucapin salam yang pertama hukumnya apa? Wajib rukun. Jadi imam jangan Assalamualaikum, nggak boleh. Harus dengan ucapan kalimat apa tadi? Assalamualaikum. Bukan nggak boleh jadi imam, bukan. Pengucapan salamnya harus apa? Harus benar. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah begitu. Itu rukun. Satu rukun aja salah, maka sholat dihukumkan apa? Tidak bisa. Harus pengucapannya dengan kalimat tadi Assalamualaikum. Jadi antum ada kewajiban menjawab salam dengan catatan bahwasanya orang yang mengucapkan salam pengucapannya benar. Assalamualaikum. Baru kita ada jawaban wajib hukumnya Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam, tetapi Waalaikumsalam. Mimnya didomahkan. Itu sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab. Jadi kalau seandainya ada sukun kemudian ketemu dengan sukun, maka didomahkan Waalaikumsalam. Jadi sunnah demikian. Sunnah kita ucapkan dengan benar kalimat salamnya, maka orang yang mendengarnya wajib untuk menjawab salamnya dengan kalimat tadi
Waalaikumsalam. Tapi kalau ada orang ke rumah kita bertamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita nggak ada kewajiban apa? Menjawab, ada kewajiban, antepin aja. Nah, ada adab lagi kita. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ada adabnya itu. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adabnya ada di situ. Jadi nggak sembarangan kita. Sampai 3 kali kita ucapin salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, 1. Assalamualaikum, Assalamualaikum, 2. Assalamualaikum, Assalamualaikum, 3. Gak ada yang nyamuk dan dalam. Langsung apa? Langsung pulang kita itu. Ini bisa ada kalanya si sahibul bait dia menjawab salamnya pelan, atau sahibul bait gak mau apa? Gak mau menerima tamu tuh begitu. Makanya kita lebih bagus langsung apa? Langsung kita pulang. Jadi 3 kali adabnya. Kalau 3 kali udah gak ada jawaban, langsung apa? Langsung pulang. Terus ada adab juga cara ketok pintu sesuai dengan kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan begini, bukan digedor, bukan. Sunnah dengan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu kalau ketok pintu bil asafir, dengan ini kuku-kuku beliau. Kenceng nggak tuh? Kenceng nggak? Nggak kenceng begini tuh. Pelan, jangan duduk-duduk. Oh, ini apa? Polisi apa orang nih? Jadi sunnah demikian. Sunnah kita mengucapkan salam dengan benar. Nanti orang yang di rumah, yang di dalam sunnah untuk apa? Wajib untuk membalasnya. Kalau rumah kita kosong bagaimana? Maka kalau rumah kita kosong, ada kesunnahan, tapi bukan salam. Yang disunnahkan ucapan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau rumah kita kosong, kita masuk, maka sunnah kita ucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa demikian? Salam seperti itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, salam untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Karena setiap tempat, setiap rumah pasti ada penghuninya, ada jin muslimnya. Kita berbaik sangka. Pas kita bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, di sini ada hamba Allah. Kan kita khawatir kalau kita nggak bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, karena kita nggak tahu, kita nggak lihat, kita begitu. Makanya sunnah untuk mengucapkan kalimat tadi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus ada juga kesunnahannya. Jadi masuk rumah juga ada kesunnahannya sesuai dengan kerjaannya Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi yang ngadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa? Al-qillatul rizq. Sedikit dia punya rezekinya, duitnya sempit, duitnya susah didapetinnya. Ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, kalau engkau masuk rumah, maka sebelum engkau masuk ucapkan suratul Ikhlas. Jadi sunnah itu kita ucapin salam. Kalau ada istri kita, anak kita, assalamualaikum warahmatullah, udah dibalas, baca kalimat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, tambahkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Salah seorang ulama, Al-Imam Al-Fatihah rahimahullah, beliau mengatakan, inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tanfil faqra. Orang yang istiqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ingin masuk rumah, maka itu kalimat la ilaha illallah meniadakan kefakiran dari orang tersebut. Jadi sunnah kita sebelum masuk rumah kita baca tadi
Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang baca kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jangan pakai lagu qul huwallahu, jangan. Biasa aja pakai qulnya, jangan pakai lagu lama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kalimat la ilaha illallah. Terus tambahin salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat-kalimat tersebut surah Al-Ikhlas dibaca sekali, la ilaha illallah sekali, selawat sekali. Semua itu kalimat tanfil faqr, meniadakan kefakiran bagi orang yang membacanya. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kasih tahu siapa? Nabi Muhammad. Bohong kan? Enggak bohong, benar kan? Pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetap kerja lagi, jangan kerja lagi kita gitu orang. Tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha. Tapi jangan lupa masuk rumah Al-Ikhlas sekali, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah. Kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa ya. Kalau nggak ada orang tadi baca kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Masuk ke rumah, tambah lagi bacaannya itu. Kapan makannya gitu? Berbacaan dengan nyuruh Nabi, bukan orang yang nyuruh. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah, bukan orang biasa. Nabi yang suruh. Masuk rumah baca ayat kursi. Nabi yang suruh. Siapa yang sudah melakukannya? Sahabat Nabi semua melakukannya, terutama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau kalau masuk rumah beliau baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca 4 sudut. Baca 4 sudut. Sudut kanan, sudut kiri, belakang, kanan, kiri, depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Itu sunnah demikian tuh. Jangan numpang-numpang anak bagong mau masuk, anak bagong. Jangan begitu gitu. Udah ada ilmunya tahu. Jadi sebelum masuk rumah baca Al-Ikhlas, kemudian la ilaha illallah, kemudian selawat sekali. Masuk rumah baca tadi apa? Ayat kursi. Baca 4 sudut, sudut depan, kanan, kiri, belakang, kanan, kiri. Itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diamalin itu Nabi yang bilang. Semua kalimat-kalimat tadi tanfil faqr, meniadakan apa? Kefakiran, kemiskinan bagi orang yang membacanya. Antum yakin, amalin, baca. Nabi yang suruh, Nabi yang perintahin, pasti demikian. Hasilnya ada, karena Nabi berucap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi, semua atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama itu ya. Pertama sunnah kita Nabi ajarin untuk menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Jangan lupa tadi ya, Assalamualaikum, maka dijawab dengan kalimat Waalaikumsalam. Pada hadis yang lain riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang salah seorang sahabat kepada beliau sambil bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun? Ajaran Islam yang paling baik itu apa? Islam semua isinya kebaikan. Ada salah seorang sahabat Nabi nanya kepada Rasulullah,
Nabi jawab, yang pertama, tud'imut ta'am, ngasih makan kepada orang lain. Penting tuh kita ngasih makan yang kita mampu, yang kita bisa. Itu subhanallah, setiap pemberian makan kita itu menutup pintu api neraka jahanam. Kan demikian. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW itu demikian, para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya seorang muslim, seorang muslimah sedekah, dia ngasih makan orang lain, langsung neraka jahanam menghadap Allah, sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sambil mengatakan, ya Rabb, saya menutup pintu saya bagi orang tersebut, ya Allah. Jadi orang yang sedekah nggak perlu banyak-banyak, berapa aja kita mampu ya. Satu bungkus nasi, satu roti, satu pisang, yang berapa kita mampu sedekah kita kepada siapa aja yang kita mau sedekahin kepada dia. Itu menutup neraka jahanam. Demikian kata Rasulullah SAW, kerjaan yang paling baik adalah yang pertama memberi makan orang lain. Yang kedua, taqrabus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau sebarkan salam kepada orang yang kau tidak kenal atau kepada orang yang kau kenal. Bagaimana paling kurang salam diucapkannya? Maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan, aqalluhu an yarfa'a sawtahu bihaitsu yusmi'ul musallam alaihi. Paling kurang seseorang mengangkat suaranya sampai dia memperdengarkan kepada orang yang diberikan salam. Jangan pelan. Assalamualaikum, lantang kita ucapkan kalimat salam kepada orang yang kita ucapkan kepada mereka atau seseorang, maka dengan lantang sampai dia dengar salam kita, Assalamualaikum warahmatullah. Maka sunnah itu kalimat diucapkan, bagi yang mendengar hukumnya wajib untuk menjawab. Bagaimana jawabnya? Jawabnya boleh wahayyu biha, dengan kalimat yang sama, atau bi ahsana minha, atau yang paling bagus lagi. Misalnya ada orang yang ucapin hanya sampai kalimat Assalamualaikum, kita jawab dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang yang ucapin salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, jawab dengan kalimat apa? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Demikian tuh sunnah demikian. Jadi sunnah demikian, bahwasanya ada orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, kemudian menjawabnya salam sunnah. Tapi ada kesunnahan lagi. Kalau ada orang yang salamnya sampai Assalamualaikum, maka kita jawab sampai dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang yang salamnya Assalamualaikum warahmatullah, maka kita ada kesunnahan untuk menjawab dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi jangan sampai selamat pagi duluan, jangan sampai selamat siang duluan. Ucapkan dulu kalimat apa tadi? Salam dulu, baru udah kelar salam Assalamualaikum warahmatullah, selamat pagi. Itu demikian. Bagaimana kabarnya? Baru demikian. Ini merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana kalau pas kita masuk tempat rumah atau tempat berkumpulnya orang, ada yang tidur, ada yang bangun, ada yang masih melek, ada yang boleh apa? Tidur. Salamnya bagaimana ini? Jangan sampai orang tidur bangunin Assalamualaikum, digebukin kita bisa. Pelan-pelan. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya wa in dakhala makanan fihi iqad wa niyab fas-sunnatu ma thabata fi sahih muslimin anil miqdadi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaji'u min al-laili fa yusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa la yusmi'ul yaqdan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang di malam hari, kemudian beliau dapatkan sahabatnya, sebagian ada yang tidur, sebagian sudah ada yang melek, maka Nabi langsung mengucapkan salam. Salamnya tidak sampai membangunkan orang yang tidur, dan tidak sampai keras-keras terdengar oleh orang yang masih melek. Jadi pelan-pelan, senang-senang.
Jangan sampai orang yang tidur jadi bangun, kemudian juga tidak terlalu kencang mengucapkan salam kepada orang yang masih apa? Yang masih melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan assalamualaikum, ya kan kita pelan-pelan. Jadi ukurannya yang masih melek dengar nggak kekencengan, yang tidur nggak sampai apa? Nggak sampai bangun. Itu kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salam disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya lijalbit tahabbi wal ulfati. Orang makin cinta, jadi orang makin sayang, saling cinta. Tandanya cinta satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah mengucapkan kalimat apa? Kalimat salam. Ucapin kita cinta dengan muslim yang lainnya, saudara kita ini, muslim yang lain saudara kita, maka kita sunnah untuk mengucapkan kalimat assalamualaikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.